Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku semua sehat? Saya absen dulu ya. Andi Nur Faisa, Andi Siti Saskia, Ayatul Husna. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut materi kita, yaitu dampak positif husnudzan, tawadu, tasamu, dan taun. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, menjelaskan pengertian husnudzan, tawadu, tasamu, dan taun. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dari masing-masing sikap tersebut. Kemudian selanjutnya menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah pengertian husnudzan. Inti utamanya pengertian adalah berbaik sangka. Kemudian pengertiannya husnudzan berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu azan atau berbaik sangka. Ya, baik, terkait dengan pengertian husnudzan, ada tidak yang bisa memberikan contoh perilaku tentang berprasangka baik? Saya pun. Coba silakan. Ketika ada seseorang pun yang melihat kita dengan tatapan yang sinis, di dalam pikiran kita berpikiran positif jipung. Bilang kayak nana jipung itu pun. Ya, bilang kira-kira buruk kita. Ya, baik. Terkait dengan husnudzan ini ada ayat yang dicantumkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kathiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kita melihat tadi ayat yang ada di atas. Di sini Allah menjelaskan bagaimana kita senantiasa menjauhi banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah merugikan bagimu, karena prasangka itu adalah prasangka yang buruk. Bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah segera menata hati dan meneguhkan sikap bahwa setiap apa yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmahnya. Itu tadi saya katakan, semua yang Allah kasih itu ujian apapun, sekalipun itu ujian membuat kita sedih, pasti ada hikmahnya. Berbaik sangka kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada orang lain. Dampak positif husnudzan. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tidak mudah marah. Itu dampaknya. Kemudian terhindar dari permusuhan. Berikutnya tawadu, yaitu rendah hati.
senantiasa kita tidak boleh menyombongkan diri dari apa yang kita miliki. Orang yang tawadu tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Atau sikap tawadu di sini menghargai pendapat orang lain, tidak meremehkan atau tidak pamer ilmu atau harta apapun yang kita miliki. Itu contoh sikap tawadu. Ada yang bisa memberikan contoh sikap tawadu di sini? Mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Ya, mengunjungi orang ketika orang butuh tanpa mengenal statusnya. Kemudian ada dalil yang menjelaskan tentang tawadu. Ada yang bisa baca kelompok 2? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون صدق الله العظيم. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Kemudian dampak positif tawadu. Yang pertama adalah disenangi banyak orang dan terhindar dari sifat sombong. Itulah dampak positif dari tawadu. Berikutnya adalah tasamu. Ada yang bisa berikan contoh perilaku terkait dengan tasamu? Tidak melarangnya apabila dikenakan larangan dibatas. Ya. Betul ya, tidak boleh melarang atau membatasi tetangga ketika ingin menanam pohon di dekat rumah atau di samping rumah. Nah, kemudian di sini ada ayat menjelaskan tentang perilaku tasamu. Ada yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Ya, baik, ayat ini menjelaskan tentang tawadu. Lalu kemudian yang kedua, menghindari konflik dan perpecahan. Itu kalau kita saling menghormati, sekalipun itu berbeda pendapat, tentunya kita terhindar dari konflik dan perpecahan. Tahun ini adalah tolong menolong. Kalau berbicara tolong menolong berarti lebih dari satu orang, gotong royong, kerjasama. Ada yang bisa kasih contoh terkait tahun ini, perilaku terkait tahun? Saya yang bisa ya, silakan. Menutup aib orang lain, meringankan beban orang lain, dan memberi bantuan kepada seseorang. Ya, betul ya. Tidak boleh membeberkan keburukan orang lain, termasuk aib. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Artinya ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan iman dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksaannya. Sebagai penutup di sini atau kesimpulan, husnusan, tawadu, tasamu, dan taung adalah akhlak mulia yang membawa banyak dampak positif baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Terkait dengan bentuk-bentuk husnusan, tawadu, tasamu, dan taun, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan kepada kalian.
Gimana tadi, Mira? Baik, tugas kelompok sudah ada di atas, jadi saya persilakan mewakili satu orang per kelompok untuk memeriksa tugas yang ada di atas. Kelompok 1 memeriksa tugas kelompok 2, kelompok 2 memeriksa tugas kelompok 3, kelompok 3 memeriksa tugas kelompok 4, dan kelompok 4 memeriksa tugas kelompok 1. Silakan satu orang mewakili per kelompok. Ya, coba perhatikan apakah sesuai jawaban yang saya sebutkan nanti. Kalau sesuai maka silakan checklist apakah ada yang saya sebutkan nanti di situ. Kita lihat bentuk-bentuk husnudzan. Pertama, meyakini bahwa segala ketetapannya adalah yang terbaik. Ada? Ada. Silakan checklist. Kemudian berikutnya, kedua, percaya pada potensi dan kemampuan diri. Ada? Percaya pada potensi dan kemampuan diri. Ada. Kemudian berikutnya, beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Semuanya? Oh, ada yang tidak ada. Ada yang salah. Kita lihat di sini yang salah ada satu kelompok. Bentuk-bentuk tasamu. Perhatikan ya. Saya bacakan apakah sesuai jawabannya. Bentuk-bentuk tasamu pertama adalah menghormati orang lain tanpa memandang status sosial. Ada? Menghormati orang lain tanpa memandang status sosial. Ada yang benar? Silakan checklist ya yang sesuai. Silang yang tidak sesuai. Oke, kita periksa kelompok 1 dulu. Baik, kita akan periksa berapa salah, berapa benar. Kelompok 1 dulu. Kita lihat benar 20. Salah 0. Nah, kemudian kelompok 2 kita lihat yang benar 18. Salah 2. Nah, kemudian berikutnya kelompok 3 yang benar 14. Kemudian salah 6. Berikutnya kelompok 4 yang benar 15. Yang salah adalah 5. Berarti yang paling banyak benar adalah kelompok 1. Berarti yang menang kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk semua ke tempatnya masing-masing. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita tutup. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran wa ilal liqa.